Selamat sore saudara-saudari umat beriman yang saya kasihi. Kali ini kita akan membahas tentang kenaikan Yesus ke surga. Dalam Credo Nicea tahun 325 dan Konstantinopel tahun 381 itu bunyinya antara lain ia, yaitu Yesus, naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia mengadili orang yang hidup dan yang mati, kerajaannya tidak akan berakhir. Nah, apa artinya kredo ini, iman kita yang sangat esensial ini, dan bagi kita lalu apa pengaruhnya? Bukti pertama bahwa Yesus itu naik ke surga, kita peroleh dari penginjil Lukas. Lukaslah yang bicara panjang lebar tentang kenaikan Yesus ke surga. Dia menutup Injilnya dengan kisah Yesus naik ke surga. Kemudian bukunya yang kedua, yaitu Kisah Para Rasul, diawali dengan kisah tentang kenaikan Yesus ke surga. Coba kita lihat di dalam Lukas 20 ayat 50 sampai 53, kemudian di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 3 sampai dengan 11. Jadi akhir kisah-kisah tentang Paskah ditutup dengan Yesus mengumpulkan para muridnya, dia memberkati mereka sebagai imam, lalu dia naik ke surga di hadapan mereka. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul, kembali Yesus berpesan kepada para murid, kamu jangan tinggalkan dulu Yerusalem. Tunggu nanti sampai saya mengutus kepadamu Roh Kudus, dan setelah itu barulah kalian boleh nanti meneruskan kesaksian-kesaksian yang setelah Anda saksikan tentang saya. Dan itu dia terjadi 40 hari setelah Paskah. Nah, apa sebetulnya makna dari kenaikan Yesus ke surga? Kita baca dulu teksnya dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Itu bukti pertama tentang Yesus naik ke surga. Dalam Kisah Para Rasul ceritanya sedikit lebih panjang. Ya, tapi intinya demikian, di ayat 9 ya, dia menyampaikan terlebih dahulu supaya para rasul tinggal di Yerusalem menantikan Roh Kudus. Lalu Yesus berkata, sesudah itu ia mengatakan demikian. Ia diangkat ke surga disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, itu dia naik ke surga, awan menutupnya dari pandangan mereka. Lalu dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 21-22, ketika para rasul hendak menggantikan Yudas Iskariot, mencari pengganti untuk Yudas ini, salah satu kriterianya ialah Petrus katakan begini, seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus diangkat ke surga meninggalkan kami. Jadi berarti fakta bahwa Yesus naik ke surga benar-benar dialami oleh para rasul. Kemudian ini bahkan dijadikan kriteria untuk menentukan apakah orang bisa dipilih menjadi rasul atau tidak. Jadi kriterianya mulai dari baptisan sampai Yesus diangkat ke surga. Kita sudah lihat buktinya di situ. Markus pun sebetulnya mengatakan hal yang serupa, hanya dia beri sedikit tambahan. Dia katakan begini di pasal 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi sama-sama
memberi bukti bahwa Yesus benar-benar terangkat ke surga. Ini saya tunjukkan di mana diperkirakan dia terangkat ke surga itu. Untuk apa Yesus naik ke surga? Pertama, ini iman gereja awali yang mau mengatakan bahwa Yesus yang manusia ini dan sekaligus adalah Allah, dia masuk kini dalam dunia Allah. Dia menjadi kepala dari segala yang ada. Dan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Efesus bab 1 ayat 22 dikatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi kenaikan Yesus ke surga ini tujuannya adalah supaya dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini berarti dia diberi kuasa. Dia diangkat sebagai raja semesta alam. Sebetulnya dalam arti tertentu perayaan Yesus naik ke surga sekaligus adalah perayaan Yesus dimahkotai sebagai raja semesta alam. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia punya kuasa. Dia tangan kanan Allah Bapa. Situlah mulai ditunjukkan kuasa rajawi Yesus. Ya, ketuhanan Yesus dikukuhkan. Dia telah mencapai kepenuhan hidup. Dia mendapat otoritas, kuasa sebagai raja semesta alam. Dan dengan ini dia mengambil bagian dalam kemahkuasaan Allah yang telah memberi dia segala kuasa di surga dan di bumi. Itulah sebetulnya makna kenaikan pertama, Yesus dikukuhkan sebagai Tuhan, Raja semesta alam. Dia penguasa surga dan bumi. Nah, itu inti iman yang sering kita doakan khususnya pada perayaan hari Minggu. Nah sekarang kita coba pikirkan apa sih sebetulnya mengapa Yesus dikatakan naik ke surga. Ada apa sih surga itu? Apa sih sebetulnya surga itu? Ya, boleh agama-agama semua mempunyai gambaran tentang surga. Dan acap kali gambaran mereka berbeda satu sama lain. Tapi yang paling menarik tentunya bahwa gambaran surga itu haruslah sesuatu yang begitu menarik, menyenangkan semua. Sehingga orang di dunia ini betul-betul berjuang untuk meraih surga. Ya kalau surga tidak menarik, tidak menyenangkan, ya untuk apa orang berjuang keras di dunia ini meraihnya. Tetapi kenaikan Yesus ke surga agak berbeda kalau kita baca baik-baik di dalam kisah para rasul. Dia mempunyai makna khusus di situ. Surga atau langit biasanya kita bayangkan sebagai tempat tinggal Allah. Ketika kita berdoa, Bapa kami yang di surga, kemuliaan kepada Allah di surga. Surga selalu kita bayangkan sebagai tempat Allah, tempat orang-orang kudus. Yang berbeda, yang terpisah dari dunia ini, tempat manusia di bumi. Tapi apa benar Allah itu cuma di surga di atas di sana? Bukankah Allah ada di mana-mana? Dia ada di bumi, dia ada di segala tempat. Ya. Jadi bukan kita bayangkan Allah hanya ada di langit saja. Saya ingat bagaimana seorang astronot dari Rusia, ya, dia ketika dia sampai di bulan, dia katakan dia keliling mengitari darah itu yang bisa dia alami di sana. Kemudian dia katakan, saya sudah putar ke sana kemari, Tuhan tidak ada. Dia tidak ada di atas. Kenapa? Karena dia mencari Allah mungkin di tempat yang salah. Allah bahkan ada di dalam dirinya, di dalam hatinya. Dia dicari di tempat yang salah. Allah ada di mana-mana, tapi sekaligus tidak ditemukan di mana-mana ketika orang tidak mengimani dia. Jadi surga yang kita bayangkan sebagai suatu tempat, sebetulnya dilihat seringkali oleh gereja sebagai tempat tinggal cahaya yang tidak bisa dimasuki oleh manusia.
Dia benar-benar berbeda dengan terpisah dengan kita. Suatu situasi yang berpisah, beda dengan apa yang kita pikirkan. Surga itu bukan pertama tempat tinggal Allah Yesus naik ke suatu tempat. Dia lebih sebagai suatu keadaan dan dia tidak terbatas pada ruang dan waktu. Oleh karena itu, surga sebetulnya tidak bisa kita masukkan dalam kategori-kategori pikir kita. Atau kita bisa saja berbicara apapun tentang surga. Pokoknya yang enak-enak, yang menyenangkan. Dia pesta, dia satu tempat yang indah, taman yang menyenangkan. Pokoknya yang memberi kita kesenangan-kesenangan dan kegembiraan. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Paulus kepada umat di Korintus. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi surga sebetulnya tidak bisa kita gambarkan. Kita hanya coba melukiskan seperti pesta dan sebagainya, membuat perspektif cara gambaran kita untuk melukiskan kegembiraan. Tapi dia sebetulnya tidak bisa dilukiskan. Dia lain daripada apa yang kita pikirkan. Seperti kalau kita bertanya kepada orang yang buta sejak lahir. Saya katakan, tahu tidak kamu bagaimana perbedaan antara merah dan biru kepada orang yang buta sejak lahir? Dia akan coba melukiskan, menggambarkan. Tapi jelas apa yang dia gambarkan lain sekali dari apa yang sesungguhnya. Begitu juga kita yang sebetulnya tidak bisa melihat surga seperti apa, diminta melukiskan surga. Tentu lukisan kita menyenangkan, hebat-hebat, tetapi dia berbeda dari apa yang sebenarnya. Oleh karena itu, ketika kita berpikir dan berkata, Yesus naik ke surga, apa yang kita pikirkan sebetulnya? Konsili Nicea dalam rumusannya yang panjang mengatakan begini, yang naik ke surga bagi kita dan bagi keselamatan kita. Jadi ada sesuatu yang penting mengapa Yesus naik ke surga. Bahkan ketika dia sebelum meninggalkan para murid, dia katakan lebih baik bagimu kalau aku pergi. Dan kepada para murid dia katakan, apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi seakan-akan Yesus pergi itu menyediakan suatu tempat bagi para muridnya, bagi orang yang beriman. Oleh karena itu orang lalu membayangkan Yesus naik ke surga, ya, dia masuk ke suatu wilayah, suatu tempat, satu taman, satu rumah yang indah, lalu dia menyiapkan rumah bagi kita. Itu mulai ada bayangan-bayangan seperti itu. Tapi apakah memang demikian? Hidup kekal dikatakan oleh Yohanes yaitu mengenal Allah. Artinya bersatu dengan Allah. Dan Yesus naik ke surga, dia satu dengan Bapanya. Tapi sekaligus menyiapkan bagi kita persatuan dengan Allah. Jadi inilah sebetulnya yang esensial yang mau dibuat oleh Yesus. Surga bukan tempat, tetapi relasi kita yang menyatu dengan Allah. Dia ke surga menyatu dengan Allah, tapi sekaligus menyiapkan supaya kita bisa bersatu dengan Dia. Nah, bagaimana caranya orang bisa bersatu dengan Yesus? Bagaimana kita mau memulihkan relasi itu? Jangan lupa, kematian Dia dan kebangkitannya itu bertujuan utama memulihkan relasi kita dengan Allah. Ketika dia naik ke surga, dia tembus awan di atas, dia buka semua akses untuk bisa kembali manusia menjalin relasi dengan Allah. Langit terkoyak, langit terbuka, maka relasi Allah dengan manusia kembali dipulihkan. Tetapi kini Yesus yang dikatakan naik ke surga menyiapkan tempat bagi kita dalam arti apa? Apakah dia pergi meninggalkan para murid lalu tunggu di sana sampai akhir?
Kalau kita baca baik-baik, apa yang dikatakan dalam teks Kisah Para Rasul, ketika para murid terus memandang ke atas, malaikat berkata kepada mereka, ya, bagus sekali kata-katanya. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Apa yang terjadi ketika Yesus naik ke surga? Ya. Kita mungkin perlu membedakan antara orang pergi, berangkat, dan apa yang disebut dengan hilang, lenyap. Ya, kalau Anda pergi, ayo sudah berangkat selamat ya, dia meninggalkan tempat itu. Tapi di sini para murid memandang Yesus, tiba-tiba awan menutup dia. Dia lenyap, dia menghilang. Dan kalau kita pikirkan lebih dalam, orang menghilang belum tentu dia tidak ada di situ. Ya, kalau kita percaya misalnya seperti orang katakan, ini ada makhluk halus, tiba-tiba hilang. Bisa jadi dia ada di sana, cuma dia tidak kelihatan, dia lenyap. Yesus pun bukan pergi meninggalkan para murid, tetapi dia lenyap. Dia hadir dengan cara yang baru. Itulah kenaikan dia ke surga. Dia menyiapkan jalan bagi kita supaya ada persatuan kembali manusia dengan Allah seperti dia bersatu dengan Bapa. Caranya apa? Dia lenyap dari pandangan mereka. Tapi bukan berarti dia pergi, melainkan dia hadir dengan cara yang baru. Ingat apa pesan dia sebelum mengutus para murid dan sebelum dia meninggalkan para murid. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi dia pergi ini bukan berangkat meninggalkan para murid, tapi dia lenyap supaya dia hadir dengan cara yang baru, cara yang lebih intensif, cara yang lebih intim, lebih akrab. Inilah yang terjadi lewat kenaikan ke surga. Ya. Jadi gambaran-gambaran tradisional tentang kenaikan Yesus ke surga, ya, kalau lihat Anda gambarnya, Yesus naik, pros, dia pergi, ini semua lihat ke atas begini, seakan-akan mereka memandang Yesus menjauh dan semakin jauh dari mereka, semakin jauh. Berbeda sekali dengan pesan Yesus. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Dengan kepergiannya itu, Yesus mau hadir secara baru, secara lebih intim dengan mereka. Seandainya dia masih di dalam tubuhnya ini, hadir seperti dia berjalan di Galilea dan di Yudea, dia terbatas ruang dan waktu, terbatas dengan tempat, tetapi dengan kenaikannya, dia mulai hilang dari pandangan mata mereka. Tidak kelihatan dari tatapan mereka. Namun dia hadir di dalam diri mereka. Ini yang istimewa di dalam kenaikan Yesus. Maka pesan Yesus apa? Jangan tinggalkan Yerusalem. Itu kata-katanya kepada para murid. Sebelum aku mencurahkan rohku. Jadi Yesus hadir sekarang dengan cara baru, yaitu melalui rohnya. Kalau kita sebagai orang Katolik ya, merayakan Ekaristi, mungkin ini bisa dibayangkan. Tubuh Kristus, roti yang kita santap, hilang dari pandangan kita. Tapi bukan berarti Yesus lenyap dari kita. Tapi dia masuk lebih intim di dalam diri kita. Sehingga relasi kita, persatuan kita dengan dia semakin efektif. Jadi kenaikan Yesus ke surga tidak membuat kita jauh dari dia. Justru semakin dekat.
ketika datang kepada kita, Yesus tidak meninggalkan Bapanya dalam inkarnasi. Ya, ketika dia dari surga dia turun lewat inkarnasi, Yesus jangan Anda pikir meninggalkan Bapa. Oh, Bapa di sana, saya di sini. Dia tetap di dalam persatuan dengan Bapa. Dia satu. Begitu juga ketika ia kembali kepada Bapa, ia juga tidak terpisahkan dari kita. Dia terus hadir di tengah-tengah kita. Sebab dia Immanuel, Allah yang beserta kita. Jadi dia tidak membangun jarak atau memisahkan surga dengan dunia. Justru kepergiannya ke surga itu supaya apa? Surga dan dunia kembali terjadi komunikasi di situ. Surga tidak lagi tertutup. Manusia punya akses di situ. Tetapi di mana surga itu? Di mana surga? Bagaimana kita melihat kehadiran Yesus yang lenyap dari para murid, dari pandangan mereka? Bagaimana supaya orang mengakui bahwa dia kini hadir di tengah-tengah kita? Bagaimana cara baru kehadiran dia? Spiritualitas, bagaimana dia hadir bagi semua orang dalam segala waktu. Tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu. Bagaimana caranya? Orang tidak bisa melihatnya dan bisa jadi orang tidak percaya kepadanya. Dan kalau tidak percaya, orang meninggalkan. Jadi dia sia-sia naik ke surga mempersiapkan jalan bagi kita. Itulah sebabnya pada akhir Injil yang ditulis oleh Lukas, dia tegas mengatakan kepada para murid, tunggu dulu di sini di Yerusalem. Aku akan mengirim rohku dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi antara kenaikan dan tugas menjadi saksi Kristus itu berkaitan erat. Dia pergi seperti lenyap dari pandangan mereka. Tapi untuk hadir secara baru, secara jauh lebih intensif, secara jauh lebih mendalam di dalam hidup kita. Tapi punya teknik yang baru, cara yang baru yang ditunjukkan oleh Lukas. Yaitu hadir di dalam rohnya. Tapi supaya kehadirannya itu dirasakan, dipercaya oleh orang, perlulah ada kesaksian dari para rasul. Jadi inilah yang kita lihat ditunjukkan oleh Lukas di dalam bab 24 ayat 8. Lukas katakan di situ, kamu akan menjadi saksiku. Ya, supaya kehadiran Yesus dengan caranya yang baru bisa benar-benar dirasakan. Lihat kata-kata yang disampaikan. Jangan melihat ke atas, ke langit. Untuk menemukan kemana Yesus pergi dan akan tinggal. Surga bukan di atas. Seperti orang selalu bayangkan. Seperti orang Yahudi dulu bayangkan juga bahwa surga itu ada di langit. Bahkan ada tingkat-tingkatannya. Ya, seperti juga banyak orang bayangkan sekarang ada surga tingkat 3, tingkat 7 dan sebagainya. Tapi malaikat katakan, jangan lihat ke atas. Surga tidak hanya ada di atas. Tapi lihat ke bawah. Lihat realitas hidup ini. Jangan hidup di dalam mimpi-mimpi saja lihat ke atas. Tapi lihat hidup ini. Ya, dan jangan lupa di dalam kehidupan kau menantikan kembalinya. Jadi Yesus sebetulnya dalam arti tertentu ketika dia pergi ke surga, dia katakan naik ke surga. Bukanlah dia naik menuju suatu tempat yang baru atau yang telah lama ada. Oh, dia surga sudah lama ada di situ, lalu dia dari dunia menuju ke sana. Bukan pertama-tama dalam arti itu. Tapi dia sedang memulai surga yang baru. Dia katakanlah dia mengawali ya. Dia mengawali surga yang baru yang kini tercipta antara manusia dan Allah. Karena mulailah
pembaharuan, mulailah diresmikan relasi yang baik antara manusia dengan Allah. Jadi Yesus mulai menciptakan, ini loh surga itu baru. Jadi sedikit berbeda dengan bayangan-bayangan kita yang saya mau katakan di sini. Ya, kita selalu memikirkan, Yesus ada di dunia, surga ada di atas. Dia tinggalkan dunia ini sebagai manusia, dia tidak manusia lagi, terus dia naik ke surga, naik ke atas bersama Bapa. Dia selamat ya manusia kau di bawah, nanti tunggu saya datang lagi. Ya, kan bayangannya seperti itu. Saya katakan, konsep-konsep surga yang demikian mungkin agak konyol kalau kita mengimani Tuhan ada di mana-mana. Dia di atas juga di bawah. Bayangan-bayangan tentang pesta, tentang tempat yang indah, hanyalah suatu cara yang mendorong kita untuk merindukan surga itu. Tapi surga itu adalah relasi yang baik, yang pulih, yang damai antara manusia dan Allah. Dan itu ada kedamaian. Dan itu mulai dialami di mana? Di dunia ini. Tidak ditunggu nanti. Yesus sudah memulainya. Ketika dia naik ke surga, saya menyiapkan tempat bagimu. Saya memulainya. Sekarang saya sediakan. Dan mari kita mulai kerajaan Allah ini. Dan saya akan memulainya dengan hadir di tengah-tengahmu secara baru. Yaitu di dalam roh saya. Di dalam Roh Kudus. Sehingga tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu. Nah, inilah sebetulnya makna terdalam dari Yesus naik ke surga. Dia bukan meninggalkan kita, tetapi dia justru hadir di tengah-tengah kita dengan cara baru, supaya kita meneruskan misinya. Dia sudah mulai menghadirkan kerajaan Allah itu, sudah ada mulai, sekarang diresmikan, sudah terjadi kerajaan Allah itu, mari kita menghidupinya. Dan itulah tugas para murid. Jangan lihat ke atas, lihat ke bawah, lihat realita di dunia ini. Bangun kerajaan Allah di dunia ini. Jangan tunggu nanti sampai mati. Tapi mulailah membangun itu, memperbaiki hidup di dunia. Surga yang sekarang ini. Coba kita lihat di dalam Lukas bab 24, 46 sampai 49 yang kemudian juga disampaikan dalam Kisah Para Rasul. Sebelum Yesus meninggalkan mereka, ia berpesan. Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Inilah kerajaan surga yang dihadirkan. Inilah kabar gembira hadirnya kerajaan Allah. Surga yang Yesus katakan naik itu, dia hadirkan di dunia ini. Isinya apa? Adanya pertobatan dan pengampunan dosa. Dan para murid harus menyampaikan itu. Harus menghadirkan itu. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh para rasul. Kita saksikan itu di dalam kitab Kisah Para Rasul. Bagaimana rasul-rasul ini setelah menerima Roh Kudus meneruskan karya Yesus. Menghadirkan kerajaan Allah itu. Tidak tunggu nanti sampai kalau sudah mati. Lihat kata-katanya di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 11. Yang membandingkan kenaikan Yesus ke surga itu dengan kembalinya Yesus. Seperti engkau lihat dia naik, demikian juga dia kembali di dalam kemuliaan. Dan setelah Petrus berkhotbah, ya,
Setelah Petrus menerima Roh Kudus yang adalah Roh Yesus sendiri yang hadir di dalam dirinya secara baru, apa yang dibuatnya? Dia langsung berkhotbah begini. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, ini dia melaksanakan apa yang ditugaskan oleh Yesus ketika sebelum Yesus bangkit. Jadi mereka akhirnya menjadi saksi-saksi Yesus. Inilah cara yang dipakai oleh para murid supaya mereka menjadi saksi Kristus. Supaya dia menghadirkan surga di dunia ini. Bukan nunggu surga yang di atas itu. Nah, apa yang terjadi kemudian setelah mereka melakukan itu? Kalau kita perhatikan kehidupan para murid setelah peristiwa Pentakosta, setelah Yesus hadir di dalam diri mereka secara baru, secara lebih intim, apa yang terjadi? Para murid benar-benar menampilkan Yesus di tengah-tengah masyarakat. Dia hadir dan menghadirkan kerajaan Allah itu. Kita lihat contohnya misalnya, ya, contoh ketika Stefanus dihukum, ketika dia dirajam mau dibunuh, apa doanya? Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi gaya hidup para rasul benar-benar kemudian menampilkan gaya hidup Yesus. Inilah cara mereka menghadirkan kerajaan surga. Sehingga surga benar-benar hadir sekarang di dunia ini. Bukan kita menunggu lama nanti di akhir zaman. Itulah sebabnya gereja lalu lewat kredonya mengatakan bahwa Yesus naik ke surga. Kemudian dia duduk di sisi Bapa, di sisi kanan Bapa untuk kepentingan kita, untuk keselamatan kita. Gereja lalu membagi sejarah keselamatan itu. Perjanjian lama dia lihat sebagai karya Bapa, lalu Injil di mana Yesus bertindak disebut sebagai karya Yesus, dan kini karya Roh Kudus. Yesus yang naik ke surga hadir dengan cara baru di dalam rohnya, dan ketika orang menerima kehadirannya itu, maka dia dituntut, dia diajak untuk menjadi saksi-saksinya, menghadirkan kerajaan surga di dunia ini sekarang, bukan nanti. Terima kasih.